selamat pagi anak ibu guru. Hari ini kedatangan anak kelas 5 lagi di sini. Kakak abang sama kakak-kakak kelas 5 ya. Kenapa? Karena mereka mau mempelajari yang namanya sistem gerak pelajaran IPA. Tapi kalau yang kelas 4 akan mempelajari yang namanya bahasa Indonesia gagasan utama dan gagasan pendukung. Sebelum masuk ke situ, ibu mau lihat dulu ada nggak kawan kita yang nggak datang? Kelas 4 ada yang nggak datang? Siapa yang nggak datang? Variel. Variel aja seorang. Iya. Yang kelas 5 ada yang nggak datang? Ada, semua datang? Iya, datang ya, oke. Sekarang sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan misalnya kita masing-masing. Silakan berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan misalnya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang ibu mau menjelaskan sistem gerak manusia dan juga gagasan utama dan gagasan pendukung langsung. Jadi yang anak kelas 4 juga bisa mempelajari yang namanya sistem gerak. Karena ibu akan mengambil kalimat yang bisa dijadikan sebagai gagasan utama dan gagasan pendukung. Nanti setelah ibu menjelaskan ini, ibu akan bertanya ya kepada murid-murid. Apa judulnya? Ya, ini untuk anak yang kelas 5 ya. Tapi yang kelas 4 juga boleh melihatnya supaya nanti kalian mengetahui karena ini pengetahuan umum. Alat gerak manusia itu ada yang pertama yang namanya otot. Baru tulang. Baru yang namanya sendi. Ya, otot, tulang, sendi. Di dalam tubuh kita ini semua ada yang namanya otot. Kalau kita nggak punya otot, maka akan leo-leo gitu. Ya kan? Itu yang enggak. Kemudian di dalamnya ini ada yang namanya tulang. Bisa kan kalau kita pegang, ada nggak tulangnya kan? Ada. Kemudian ada yang namanya sendi. Sendi itu yang mana? Sendi itu di sini. Ini. Sendi. Di sini juga ada sendi. Jadi dia penghubung antar tulang disebut dengan sendi. Penyokong gerakan, pendukung gerakan itu adalah tulang. Ya, kemudian kalau yang pendukung gerakan itu namanya otot. Kalau yang tulang itu supaya kita tegak. Jadi misalkan, coba dulu, ibu panggil anak kelas 5 satu orang ke depan. Coba dulu buat sini ke depan. Oke, anak kelas 4 perhatikan dulu ya di sini. Oke, Joel sewaktu datang ke depan sini, Joel melakukan apa yang namanya? Waktu Joel ke sini, Joel ngapain? Terbang. Mesok. Jadi ngapain? Berjalan ya kan? Joel berjalan. Kenapa bisa berjalan? Karena ada apa? Ada kaki. Ya, yang menggerakkan kaki itu apa? Kan karena ada kaki kan, supaya kita bisa bergerak kan, berjalan kan. Sekarang kakinya ini kenapa? Kalau kakinya nggak ada otot, nggak ada tulang, nggak ada sendi, bisa nggak mau berjalan? Pernah nggak lihat orang yang maaf ya lumpuh? Pernah nggak? Tahu lumpuh? Tahu lumpuh orang yang nggak bisa jalan? Pernah nggak? Kenapa itu bisa terjadi? Padahal dia ada kaki kan? Ada kaki kan? Kenapa nggak bisa? Karena ada kesalahan di otot, tulang, dan sendinya. Jadi kalau kita berjalan itu ada yang namanya otot yang menggerakkan gerakan. Kemudian ada tulang ya, tulang kaki dan tulang paha ini yang disambung dengan sendi. Ada sendinya. Jadi kalau salah satunya rusak, maka akan mengalami yang namanya sakit. Lama-lama kita tidak bisa bergerak. Ngerti? Itu salah satu contohnya dari alat
gerak manusia. Otot, Mukanya itu tulang, pendek dan tuh bikin nampak kepalanya Yolanda. Sekarang ibu mau membuat sebuah kalimat yang mana di dalamnya itu ada yang namanya gagasan utama dan gagasan pendukung. Seperti tadi yang Joel katakan, Joel berkata kita berjalan menggunakan kaki titik ya, sambung dulu nanti terlalu panjang. Di dalam kaki terdapat apa tadi Ibu bilang? Tulang. Iya, pintar. Ada yang mengatakan ya, terdapat apa? Tulang. Apalagi Jesslyn? Jesslyn sepertinya dari tadi bercerita apa? Otot. Apalagi? Sendi. Dan sendi yang menggerakkannya. Yang menggerakkannya. Hal itu karena jika otot dan sendi, apa tadi Ibu bilang? Jika otot, tulang, dan sendi mengalami kerusakan, maka kita akan susah untuk iya. Jadi di dalam kalimat ini ada yang disebut dengan gagasan utama. Apa gagasan utama? Gagasan utamanya ini di dalam kaki terdapat tulang, otot, dan sendi yang menggerakkan. Ini disebut sebagai gagasan utama. Intinya apa? Intinya bahwasanya di dalam kaki itu ada tulang, sendi, dan juga otot. Kemudian ada yang disebut dengan gagasan pendukung. Kenapa dibilangnya seperti itu? Pendukungnya ini karena jika tidak ada tulang, otot, dan sendi di dalam kaki kita, maka akan mengalami kesulitan dalam berjalan. Nah, inilah yang disebut sebagai gagasan pendukung. Pendukung ya. Jadi sudah bisa dipahami yang mana gagasan utama dan gagasan pendukung? Ya, itu adalah contoh dari Joel yang tadi berjalan ke depan. Coba Ibu mau panggil satu orang dulu. Coba dulu Kinanti ke depan sini. Oke. Kinanti sewaktu ke sini mengalami apa? Kenapa kamu bisa ke sini? Terbang. Jadi iya berjalan ya, dia nggak berlari ya ke sini ya, dia pakai jalan ya. Tapi sekarang Ibu nggak mau dia seperti Joel yang tadi ke depan dengan berjalan. Tapi dengan cara gini, coba ikuti Ibu ya. Berarti Kinanti lagi ngapain? Lagi ngapain? Ibu lagi ngapain? Iya. Tadi gerakan apa yang dilakukannya? Gerakan mengangkat tangan. Sekarang kan tadi kan udah Ibu buat kalimat. Oke, terima kasih. Dari contoh yang Kinanti tadi, coba kalian pikirkan kalimat di dalam otak kalian tentang gerakan mengangkat tangan. Ya, tentang gerakan mengangkat tangan yang dilakukan oleh Kinanti. Buat
kemudian ada tulang, dan juga ada otot. Jadi kalian masing-masing membuat kalimat bagaimana caranya dia bisa mengangkat tangannya, gitu ya, mengangkat tangannya. Buat satu gagasan utama yang di dalamnya ada gagasan utama dan gagasan pendukung. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti kita bahas ya. Apa kalimatnya? Oke, coba ibu tanya, siapa yang bisa? Oh, ada kawan kita yang bisa. Kelas 4 ya. Adik kita di kelas 4. Siapa namanya? Pangeran. Dari negeri? Pangeran dari negeri mana nih? Oke, Pangeran ya. Kamu sudah memikirkan ya. Tadi kawan kamu nanti dia menggerakkan seperti ini. Jadi tadi ibu kasih waktu 5 menit kalian supaya untuk memikirkan kalimat yang di dalamnya ada gagasan utama dan gagasan pendukung. Menurut Pangeran, apa kalimatnya? Oke. Kata Pangeran mungkin yang di belakang nggak dengar, dalam tangan ada tulang, otot, dan sendi. Itu sebagai gagasan. Oke, itu sebagai gagasan utama. Gagasan pendukungnya apa? Hal itu terjadi karena tulang, otot, dan sendi yang menggerakkannya supaya tangan bisa diangkat. Iya, itu adalah gagasan pendukungnya. Sudah mengerti yang lain? Oke, coba kita bagus tepuk tangan untuk Pangeran. Terima kasih. Sebelum kita apa? Coba kita sama-sama mengucapkan kalimat yang di dalamnya ada gagasan utama dan gagasan pendukung tentang alat gerak manusia yang telah disampaikan oleh Pangeran ya. Oke, kita sama-sama membacanya ya. Ikuti Ibu. Dalam tangan ada tulang, otot, dan sendi. Hal itu karena otot, tulang, dan sendi yang menggerakkan tangan supaya bisa diangkat. Oke, itu gagasan apa yang terakhir kita baca? Gagasan utama atau pendukung? Gagasan pendukung. Gagasan utamanya dalam tangan ada tulang, sendi, dan otot. Sudah mengerti ya Ibu? Iya, tadi ada bunyi bel, berarti kita masuk ke pelajaran berikutnya ya. Ibu siapkan sampai sini aja dulu tentang alat gerak manusia dan gagasan utama, gagasan pendukung. Selamat siang semuanya.